Saya datang ke Luwuk ini saya sangat bangga karena di sini saya tanya dulu nih yang merupakan kepala desa atau kelurahan sama aja. Kepala desanya langsung ya yang tidak diwakili. 1, 2, 3, 4. Perangkat desa mewakili kepala desa. Terus dari masyarakat ada nggak? Kelompok masyarakat mungkin tidak ada. Ini adalah dari kepala desa dan para perangkat desa. Di luar itu Bapak Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup dan dari perguruan tinggi dan perusahaan, semua ada di sini. Next. Kemarin saya kebetulan 2 kali ke sini, pertama ke Tangkep, kedua yang sekarang ini Pak. Jadi saya ke sini saat mau landing di Luwuk, saya nggak tahu kenapa setiap landing karena sudah pakai bus tulisnya harus selalu kok mendaratnya atau mungkin bandaranya kurang panjang nanti saya. Padahal nggak hujan juga ya. Tapi yang menarik bagi saya karena basic ilmu saya adalah ilmu tanah. Saya bilang Sulawesi itu sedih saya. Sedihnya kenapa? Bapak Ibu minum air mineral. Airnya dari mana? Dari tempat saya. Dari Jogja, yang katakanlah dari Jogja, dari Gunung Merapi. Kenapa kok air mineralnya tidak dari sini? Saya sekilas, walaupun saya belum keliling semua Sulawesi, tapi kemarin di Bangkok 95% kapur. Waktu mau mendarat di Luwuk juga tengok ke kiri kan, tengok ke kiri itu kok putih-putih semua. Berarti kan kapur, banyak dominan kapur. Kalau tanah kapuran, biasanya tanahnya tipis dan tidak bisa menyimpan air yang banyak. Maka di sini Sulawesi itu banyak gunungan tinggi dan datarannya itu hanya yang dekat laut. Itulah kenapa kalau saya amati masyarakat di Sulawesi itu banyaknya tinggal di pesisir, jarang yang naik. Ini aja hotel ini dari padahal kan dekat dengan pesisir. Harus di satu kan, ya kan? Harus di satu. Karena apa? Nanjanya langsung trek. Dan kenapa ini daerah begini pegunungan harusnya mata airnya kan banyak. Kenapa kok enggak? Ya karena kapuran. Maka kemarin waktu saya di Bangkok, saya dengan Pak Putu dan kawan-kawan, saya pesan jadi langsung ICD, mungkin koma. Di sini juga sama. Kalau hutan yang ada itu kemudian ditebang apapun alasannya, maka tingkat kerusakannya jauh lebih parah apabila terjadi penjarahan hutan di Jawa. Jawa Sumatera ini beruntung karena ada gunung api, Bapak Ibu. Kalau ada gunung api berarti batuannya itu muncul terus di permukaan, lain dengan di sini. Maka di sini tidak banyak pilihan, pilihannya hanya satu, menghutankan atau membuat jadi kebun. Itu prinsip dasar saya sampaikan di awal untuk mendasari kegiatan Bapak Ibu, aksi-aksi lingkungan apa yang harus dilakukan di desa masing-masing. Tergantung desa Bapak Ibu karena ada 10 desa kalau saya. 10 desa, posisinya ada di mana? Jangan-jangan desanya itu semua di pesisir. Maksudnya dekat dengan laut. Karena kalau daerah atas oke saja, tapi masalahnya pertanyaan saya untuk semua kawasan di sini adalah sumber air bersihnya dari mana? Kalau sumber air bersihnya itu sudah PDAM, air pump, maksudnya pipa-pipanisasi dari sumber yang jauh, berarti ada masalah dengan sumber air tanah permukaan. Pak, saya pernah di Jakarta sumbernya pump juga Pak. Kalau di Jakarta lain airnya banyak, dangkal tapi sudah tercemar. Kalau di sini airnya jarang. Kalau kapur itu Bu, Bapak Ibu, tipikalnya airnya nanti masuk terus ke dalam sampai ketemu batuan yang kedap air. Jadi kehidupan. Tadi program Pertamina adalah profit dan sampah. Di tengah-tengahnya itu ada penanaman pohon, pemanfaatan pekarangan, betul ya? Pemanfaatan pekarangan butuh apa? Air. Juga butuh Pak, tanah. Makanya coba lihat sekeliling. Harusnya
logika normalnya, ketika kita jalan keliling permukimannya belum banyak, harusnya kan pohon-pohonnya banyak, airnya mungkin ngalir di permukaan jalan gitu kan. Dan yang berita kurang baiknya adalah yang saya tahu, kawasan Luwu, Bagai, curah hujannya kecil, betul ya? Kecil. Jadi curah hujannya di Sulawesi yang saya tahu, kecuali yang di Sulawesi Selatan tempat Pak Wanto itu mungkin di atas 2000, tapi di Sulawesi umumnya 1000 ke bawah. Saya pernah ke Palu, setahun itu hanya 600 mm per tahun. Bapak Ibu silakan buka di Luwu, saya belum punya datanya. Berapa milimeter per tahun? Itu akan menyebutkan berapa cadangan air yang dari langit untuk suplai masyarakat di sini. Ya. Nah, belum lagi kalau lihat gambar ini Bapak Ibu. Siapa yang berbuat? Apakah malaikat, iblis, setan? Jin ya. Jin. Kalau jin semalam langsung habis itu Pak. Ini kan karya kita juga, betul ya? Dan kebetulan karena ini Universitas Muhammadiyah, ada cuplikan ayat-ayatnya juga. Saya dulu SMA-nya Muhammadiyah Bapak Ibu, jadi cukup familiar dengan. Jangan salah loh, Pak, di sini kan permukimannya masih sedikit, warung-warung masih sedikit. Hati-hati, manusia itu punya sifat ketika sudah tinggal kiamat baru mau tobat. Betul nggak sih? Betul ya? Ketika masih sedikit biasanya terlena. Makanya orang Jawa itu di sono nih, karena tahu tanahnya subur, di sana ada slogan alon-alon, waton pelan. Dan itulah. Jadi karena apa? Karena di sana apa-apa fasilitas banyak. Nah di sini fasilitas sedikit. Kalau Bapak Ibu bermalas-malasan dan tidak mengelola lingkungan dengan baik, jangan tunggu nanti ada masalah di kemudian hari. Misal, sekarang di tepi pantai masih bisa Bu Lady cerita itu Pak snorkeling di situ, renang di situ. Itu karena limbahnya belum kelihatan, sampahnya belum kelihatan. Kalau itu nggak dikelola dari sekarang, rumus siapa yang mungkin disebut dari dosen kimia. Kalau limbah sudah masuk ke lingkungan, itu rumus apapun wassalam. Betul ya? Coba, wah ini ada industri gitu. Ya masuk kotak dulu, ipal. Coba kalau udah lepas di laut, lepas di sungai, bisa diipal kan? Nggak bisa. Maka di Luwu ini saya memberi nasihat, mumpung belum banyak sampah, mumpung belum banyak limbah, segera dikelola dengan baik. Kalau di bahasa khotbahnya Pak Warek adalah apa? Seuntung-untungnya orang itu masih muda tapi sudah alim. Bahasa ini sudah tua belum sempat nakal. Jadi sudah tua belum sempat nakal. Maka ketika dari pihak resepsionis hotel nanyain, Pak, mau pijet? Itu saya bayangan saya kemana-mana Pak. Ini pijet beneran atau pijet? Pak, gitu. Jadi karena belum sempat nakal tadi. Kalau sudah nakal mungkin katam gitu, arahnya kemana tahu, saya masih polos. Karena di depan ibu-ibu itu harus pencitraan, ya kan? Bapak-bapak kan kalau di muka umum alim semua, Bu, ya kan? Ya, apalagi istrinya kok ikut di sini, pasti alim banget. Ya Pak Lurah ya, Pak Lurah atau Pak Kades panggilannya? Pak Kades ya, saya di Sumatera protes Pak, karena lidah Jawa itu kadang-kadang manggilnya Pak Lurah itu langsung diinterupsi. Bukan Lurah Pak, Kades. Oh iya, Kades. Dan para Kades itu adalah para pemimpin. Bapak dipilih lewat pemilu kan, betul ya? Coblosan kan, berarti nggak ada yang ditakuti itu kan. Bupati ngomong apa aja, no, saya kan pelajar kecil. Bapak takutnya hanya sama satu. Apa Pak? Istri ya Pak. Gagah itu ketika mimpin rapat istrinya nggak ada. Ternyata kasus dari para kiai, lurah, jenderal itu sama Pak kasusnya. Yaitu mungkin di luar beliau ini Pak Warek, tapi pas di mall ya tetap dorong itu.
keranjang belanjaan ya. Udah mah belanjanya mana gitu. Saya juga sama. Di luar mungkin gaya banget tim teknis, di rumah ya itu tolong dicuciin sekalian dicuci. Itu nasib deh ya. Next, sampah gitu. Yang kedua ini ceritanya di sebuah lokasi di Sumatera mungkin. Bapak-bapak sedang berusaha ingin memilah sampah. Kalau kasusnya sudah seperti ini, kira-kira milah sampahnya lancar, mudah, atau sulit sekali? Sulit. Nah, di belakang kok keras sekali, itu mungkin sudah bukan pengalaman milah. Kenapa? Karena kesalahan pertama itu dimulai dari ibu-ibu di dapur. Apa itu? Sampah sisa nasi dan sayur, cara buangnya adalah dimasukkan ke kresek, ya kan? Kreseknya diikat baru masuk tempat sampah. Lalu milahnya gimana? Kan buka kresek satu-satu dong, buka nyapu dengan emosi. Walaupun dia adalah petugas mungkin sehari dapat 50.000, tapi kalau yang dibuka, ya Allah, bekas muntahan. Ya Allah, ini cacing timbangnya tikus misalnya gitu kan. Itu kebayang kan? Memilah itu nggak gampang. Maka slogan bank sampah, program untuk perusahaan maupun untuk daerah ataupun program untuk desa, Bapak Ibu, pemilahan itu harus dimulai dari rumah masing-masing, dari dapur. Sama. Di sini banyak orang lokal, masyarakat belum banyak, masalah belum banyak, harusnya diurainya bisa lebih mudah. Betul ya Pak? Dan kabar baiknya tahun kemarin, kalau tidak salah ya Mas Wanto ya, ada edaran desa peduli lingkungan. Artinya Bapak Ibu yang di desa, dana desa bisa dialokasikan untuk kegiatan lingkungan hidup, termasuk untuk proklim. Misalnya pelatihan pemilahan sampah, pelatihan pengomposan, pelatihan sekarang yang tren komposter, ember tumpuk, ekoenzim. Itu dari desa bisa Pak, tidak selalu dari DLH. Karena kalau DLH ditanya tentang pelatihan, sudah nangis duluan sebelum jawab. Ya Bu ya, betul ya Bu? Tak bilain sedikit ya Bu. Pak, gimana anggaran kami kecil untuk keliling seluruh desa, dari mana? Untuk beli tempat sampah aja udah habis, bensinnya nggak ada dan sebagainya. Dana yang lumayan besar ada di desa, tapi di desa mungkin perlu didampingi Bu, Pak, karena mereka mungkin butuh gimana sih cara nyusun program yang terkait lingkungan, bagaimana laporan pertanggungjawabannya, kegiatannya apa, bisa dilakukan seperti itu. Jadi pemilahan itu lebih sulit kalau sudah sampai ke tempat pembuangan sampah. Jadi sebelum sampai situ cegah dulu, sebelum keluar rumah Bapak Ibu masing-masing dipilah. Setuju ya? Setuju? Teknisnya nanti kita pikirkan kemudian. Apakah pemilahan swadaya ataukah ada pihak-pihak nanti pengambilan, dan itu bisa dikelola Pak. Biasanya dengan motor roda 3 dipilah, nanti kumpulnya di mana, dijual kemana dan sebagainya. Manajemen bank sampah. Next. Bicara tentang lingkungan, termasuk proklim, itu simpel sebenarnya. Urusannya hanya satu, menanam pohon. Sudah itu aja. Kantor Bapak Ibu kok kelihatan bagus nggak pohonnya, kepelihara atau enggak? Tapi pohon untuk lingkungan saya nggak sepakat dengan tanaman hias, karena tanaman hias jarang yang meneduhkan, betul ya? Palem, bougainville dan kawan-kawan itu hanya dilihat indah, tapi secara fungsi lingkungan nggak ada. Saya terus terang sangat tertarik dengan pohon yang tidak ada harganya, tapi banyak tumbuh liar. Pohon kersen, pohon ceri atau pohon talok. Di sini namanya apa? Kersen. Itu cobalah duduk di bawahnya, luar biasa. Tapi pohon ini memang musuhnya ibu-ibu. Karena apa? Sampahnya pagi siang sore. Ya Bu ya, nyapu terus. Tapi warung biasanya kalau ada pohon kersen di depannya, insya Allah laris. Karena minum kopi dengan sejuk, suasana itu rasanya beda. Di tepi pantai ada pohon itu pun anginnya jadi lebih sejuk. Ya, pohon. Karena apa? Pemanasan global, perubahan iklim itu sebenarnya kan kita bagaimana beradaptasi dan melakukan aksi mitigasi terkait dengan ini. Suhu yang semakin naik. Jadi kuncinya hanya satu, perbanyak pohon. Karena pohon itu suplai oksigen,
juga yang mampu mendinginkan bumi. Di samping kerjasama kimia tadi dengan air. Next. Yang saya omongkan sama kan? Menanam pohon. Tapi kalau menanam pohon, Bapak Ibu, programnya jangan pencitraan hanya berhenti di media massa. DLH sudah menyerahkan 1000 bibit pohon, diserahkan oleh kepala dinas. Titik. 2 tahun kemudian pohonnya mana? Nggak tahu. Nggak pernah dicek, Pak. Anggaran pengecekannya nggak ada. Itu namanya pencitraan. Pembagian bibit oleh kepala desa, pohon mangga untuk 1 desa dapat 500 bibit dari Pertamina. Pak kepala desa dengan bangga bagi, wah, selfie ya, di Instagram, TikTok dan sebagainya. Baginya ternyata pas puncak musim kemarau. Hati-hati, Pak. Jadi saya pun pernah terjebak aksi. Mahasiswa ngajak aksi penanaman mangrove, tapi dilaksanakan bulan Juli. Kalau di sini kan beda ya. Sini hujannya bulan apa saya kurang hafal. Jadi kalau kita mau nanam pohon, pastikan 2-3 bulan ke depan itu pas hujannya banyak. Karena kebanyakan orang menanam tapi lupa untuk menyiram. Betul ya? Dan Bapak Ibu sekalian, ini apapun jabatan Bapak Ibu, pastikan di halaman rumah, di teras itu ada keran air. Siapa yang belum punya keran air? Coba. Nggak ada yang aku ya. Karena kalau nggak ada, bukan hanya sekedar buat cuci mobil motor, Pak, tapi kalau ada keran air, Bapak Ibu akan diberikan ketika menyiram tanaman di halaman. Sesungguhnya kebahagiaan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata itu adalah apa? Ketika Bapak Ibu menanam dan tanamannya itu berbunga, terus hujan rendah, sudah tanahnya kapur, nggak bisa nyimpan air, surau hujan rendah, air tanahnya juga dalam. Itu kok kayak kebalikannya Fabiaya alai Robi Kumabukan gitu. Jadi kalau itu kan ayat syukur ya, Pak ya. Iya, wah, yang untungnya di mana ini ya? Ada yang bisa bicara untungnya di mana gitu? Artinya apa? Ini posisi kalau di dalam logo itu gelas pecah, fragil. Posisi fragil kalau Bapak Ibu nggak hati-hati menjaga lingkungan, maka nanti kerusakannya itu akan maha dahsyat. Manusia itu kan kadang-kadang kalau pas nggak ada air, doanya ya Allah, lebihkanlah air. Kok nggak hujan-hujan? Tadi kata Pak Rektor, Pak Dedi atau Pak El Nino, ini kan kemarau panjang. Kapan hujan? Ya hujan, tapi kok dingin sekali, kurang banyak. Tapi kalau saya berdoa semoga 10 desa ini adalah kondisinya masih bagus semua, sehingga nanti akan jadi apa ya, pilot project, bahkan yang bina dari DLH, dari kampus maupun dari perusahaan akan bangga. Oh ternyata lingkungannya masih terjaga dengan baik. Paling yang perlu ditanyakan adalah apa tadi? Bank sampahnya. Tapi saya katakan tidak selalu namanya bank sampah. Terserah Bapak itu bagaimana cara mengelola sampah itu. Contoh, waktu saya kecil di kampung, masyarakat itu biasa membuat lubang tanah. Terus kalau di dedaunan dibuat di situ. Bahasa Jawanya berubah. Bahasa sini apa? Pokoknya lubang tanah lah gitu ya. Karena di bahasanya Bogor rorat, ya kan, rorat. Jadi, nah, tapi itu berlaku ketika belum ada sampah plastik. Kalau sampah plastik ya jangan dibuat seperti itu. Itu khusus untuk sampah organik sehingga nanti lama-lama jadi kompos. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah lingkungan adalah masalah bersama. Setuju? Setuju ya? Gak peduli perguruan tinggi, desa, DLH, perusahaan. Kalau lingkungan rusak, semua akan menanggung. Kalau lingkungannya baik, ya semua akan merasakan. Saya paling ngangenin di Luwuk dan sekitarnya apa? Ikannya enak. Karena ikannya sering olahraga. Dia di administrasi. Saatnya malam ini, besok pagi Bapak Ibu buka laptop, ya toh, untuk memperbaiki data untuk dikirimkan lagi. Ini hanya proses.
Karena proklim itu apa? Kalau bahasa saya, proklim itu adalah ajang silaturahmi lingkungan. Dengan proklim kita kan bertemu kan di sini kan. Jadi proklim itu tidak diklaim milik siapapun. Jadi mau perusahaan, mau perguruan tinggi, mau apa namanya DLH atau Bapak Ibu semua, proklim itu adalah milik bersama. Karena apa? Masalah lingkungan adalah masalah kita semua. Ya, next. Ini target Pak Presiden tahun depan itu 20.000 lokasi, dan tahun ini mungkin baru sekitar 6.000. Ya, jadi perlu percepatan. Maka saya sarankan tahun depan dari Luwuk, dari Banggai Kepulauan mengirimkan untuk pendaftaran lokasi proklim sebanyak-banyaknya agar terpantau sehingga kita nanti bisa maju bersama, kolaborasi untuk memperbaiki lingkungan kita masing-masing. Next, kalau tulisan lewat aja. Aksi-aksinya apa? Adalah aksi adaptasi dan mitigasi. Adaptasi itu apa? Ketika terjadi perubahan suhu makin panas, penyesuaiannya seperti apa? Termasuk tadi memperbanyak tanaman kersen misalnya. Tanaman yang simpel, mudah, gampang tumbuh, nggak perlu dipupuk, hidup rindang. Cuma ibu-ibu perlunya nyapu. Tapi kalau di kebun kan nggak perlu sapu. Mitigasi adalah upaya mengurangi pencemaran, misalnya mengurangi sampah plastik, membuat ekobrik, gitu kan, pembuatan kompos dan sebagainya. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh aksi yang sifatnya kekinian. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Wanto nanti malam. Ini contohnya, Ombrometer. Itu adalah masyarakat yang mungkin ingin tahu sebenarnya curah hujan di saya itu berapa. Itu bisa mengukur nanti di lain waktu, bisa lah dilatih daerah atau dari program. Jadi cara mengukur simpel Pak, dengan menggunakan corong atau bekas botol aqua ini bisa dibalik nanti untuk mengukur curah hujan bisa. Tinggal perlu gelas ukur saja. Next. Nah, ini terkait dengan kekeringan. Kekeringan kita harus hati-hati. Biasanya daerah lereng-lereng gunung kayak di Sulawesi ini butuh banyak pohon. Kalau pohonnya berkurang, itu biasanya nanti lama-lama akan meranggas, tanaman pun akan kuning-kuningan dan akhirnya mati. Apalagi kalau ada pengelupasan tanah untuk urusan apapun, penambangan, pemukiman, atau mungkin pengolahan yang terlalu banyak, itu juga bisa mengurangi cadangan air yang ada di dalam tanah. Next. Pemanenan dan hujan. Nah, ini mungkin kurang cocoknya yang daerah Bapak Ibu yang banyak hujan di mana? Ada nggak? Atau sedikit semua? Nah, ini yang daerahnya banyak dipanen, ya. Next. Banjir, ada yang daerah banjir? Ada. Pencegahannya seperti apa? Atau menerima dengan pasrah? Buat tanggul ya. Siapa yang sedang menanggulangi banjir dengan pembuatan tanggul, bendungan atau semacamnya? Atau baru dilihat aja? Oh, banjir. Saya kecilnya juga tinggal di desa yang sering banjir. Kadang-kadang di TV itu banjir begitu dianggap bencana, tapi kita yang tinggal di situ banjir itu malah ceria karena ada kolam renang di mana-mana. Gitu. Kolam renang gratis. Next. Longsor. Di sini kejadian longsor. Nah, longsor biasanya diawali dari penebangan hutan dulu. Permukaannya nggak ada yang ngikat, perakaran gedenya nggak ada, baru terjadi longsor ketika musim hujan. Next. Ini Bapak Ibu, pemanfaatan pekarangan siapa di desanya yang sudah seperti ini? Menggunakan bahan bekas, dari bekas botol aqua untuk tanaman, hidroponik, vertikultur dan sebagainya, sudah belum? Tidak ada. Ke depan diusulkan dengan Pertamina, dengan DLA, dengan perguruan tinggi untuk mengadakan pelatihan langsung seperti ini, Pak. Setuju nggak? Ya. Mohon maaf Pak. Ya. Yang mungkin kami di desa-desa itu terkait masalah lokasi masih memadai, tapi mungkin tidak perlu yang seperti itu. Langsung ke tanah. Setuju saya. Setuju. Saya sepakat. Saya sering ngomong, pot itu hanya berlaku bagi orang-orang yang kekurangan lahan. Kalau lahannya masih banyak, tancapin langsung ke tanah, itu akan memperingan Bapak untuk menyiramnya.
Betul ya? Betul. Tinggal nanti ditambahin variasinya Pak. Tanaman itu kan ternyata banyak Pak. Walaupun saya pertanian, tanaman itu ribuan. Ada tanaman itu mazhabnya beda-beda. Mazhab DLH. Biasanya peneduh di jalan-jalan ya Bu ya. Betul ya? Mazhab pertanian. Pertanian pun ada tanaman pangan, tanaman hias, tanaman obat, tanaman kebun, buah-buahan gitu. Mazhab perkebunan, sawit, kelapa dan teman-temannya. Tanaman hutan. Belum tanaman lain yang tanaman misalnya pesisir yang mangrove dan teman-temannya itu ribuan. Jadi kita nggak hafal semuanya. Next. Kalau airnya banyak bisa dipakai, kalau enggak lupakan ini. Karena ini harus ada sumber air untuk penyiraman. Next. Sumber air banyak Pak, di tempat Bapak Ibu, kolam-kolam ikan banyak. Ya. Ciri-ciri kolam itu adalah apabila penduduk di situ mendapatkan sumber air permukaan yang banyak. Karena ikan ini butuh sumber air secara berkelanjutan. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube ada budik damper, penggunaan tong-tong untuk kolam ikan, itu kalau di situ stok airnya terbatas dia nggak bisa ditiru. Di sini air laut oke lah ikan, tapi ini untuk ikan darat itu butuh air yang gantinya cepat, jadi untuk sirkulasi air. PHBS, pola hidup bersih dan sehat, ini wilayahnya biasanya ibu-ibu, ya, kesehatan ibu anak, lingkungan dan sebagainya. Next. Pengomposan, terserah Bapak Ibu mau pakai aliran yang mana. Takakura ada, komposter ada, sekarang yang tren ember tumpuk juga ada. Silakan. Kejadian di sono di pusat ibu kota, masyarakat sudah senang dengan yang namanya maggot. Maggot tahu ya? Bagi ibu menjijikan itu, kayak ulat itu ya Bu ya. Itu maggot. Sudah menjalankan pemilahan sampah, pengomposan dengan maggot, tapi tahu-tahu dari LH-nya punya teknologi baru, malah itu suruh beban. Akhirnya masyarakatnya ngambek. Jadi yang saya sebagai penengah hanya mengatakan, silakan masyarakat menggunakan teknologi yang mereka yakini. Kan esensinya bukan teknologinya, tapi pengurangan sampah. Jadi mau pakai cara apa saja silakan, yang penting aman dipilih lingkungan. Next. Biogas. Ada yang sudah punya biogas? Biasanya perusahaan nanti kalau ada peternakan, sumber kotoran sapi banyak, nanti arahnya bisa dibuat instalasi untuk biogas. Next. EBT, energi baru terbarukan. Ini barusan dibuka oleh Pak Presiden di Bendungan Cirata ya, pakai energi surya. Kalau di sini energi apa nih? Di Sulawesi ada air terjun. Nah, misalnya air terjun bisa digunakan untuk sumber listrik. Next. Nah, ini masuk ke kelembagaan. Karena saya sudah bicara dua topik. Kelembagaan adalah ini Pak. Kepala desa itu kuncinya harus menemukan nomor satu, pemimpin lokal. Pemimpin lokal itu bisa kepala desanya, bisa juga kiai tokoh agama yang di situ, bisa juga kepala dusunnya, bisa juga RT RW-nya, bisa juga mungkin mantan preman yang balik dari Jakarta di sini tobat menggerakkan lingkungan, sangat bisa. Jadi tokoh lingkungan nggak bisa dicap harus dari perangkat desa, oke? Karena apa? Pahlawan lingkungan itu biasanya muncul dari hati, bukan karena jabatan yang nempel di bajunya. Karena banyak orang ketika menjabat semangat, giliran jadi sang mantan, nggak pernah kelihatan hidupnya. Karena apa? Saya sudah merasa tidak bertanggung jawab pada urusan lingkungan sekitar. Akhirnya kan malah jadi sakit. Betul ya? Maka Bapak Ibu yang mungkin nanti ada proses pensiun, saya menyarankan teruslah beraktivitas apa yang disukai dan apa yang bikin nyaman. Jangan gara-gara pensiun terus langsung hilang dari dunia peredaran gitu, nanti ya sakit. Kayak sudah mau menjauhi urusan dunia gitu, akhirnya ke alam yang berbeda. Yang tokoh lokal ini kunci Bapak Ibu. Cirinya apa? Cirinya mereka bisa berjuang walaupun tanpa ada bantuan dari luar. Itu
Itu cirinya. Kalau tokoh tapi hobinya kok minta sumbangan, itu namanya proyektor, tukang proyek. Jadi sedikit jalur sumbangan. Habis DLH, Pertamina tak minta, Pertamina perguruan tinggi tak minta. Ternyata dia jago membuat proposal untuk minta sumbangan. Itu bukan tokoh lingkungan, proyektor. Biasanya lebih kepada keuntungan pribadi. Tokoh lingkungan itu malah kadang-kadang ketika ada yang mau nyumbang, datang, dia curiga duluan. Ini datang nih mau bangun desa saya atau malah mau yang nggak baik ini. Mau ngasih bantuan aja itu harus ditantang dulu. Mau ngasih apa dulu? Ini Pak mau ngasih bibit mangga, nggak bisa Pak ya. Kemarin LH barusan ngasih kami bibit mangga. Boleh ngasih tapi selain mangga. Gitu. Jadi tokoh lingkungan itu benar-benar jadi seorang leader wasit di lokasinya. Bukan penantang ngambil golok, bukan. Maksudnya karena di tiap lokasi itu harus ada wasitnya. Kalau sudah menyatu dengan namanya adat istiadat, itu kira-kira ibu-ibu ini jadi kemayu nggak? Ayo, mungkin subuh aja udah mandi, sambil setrika, pakai baju terbaru. Maksud saya begini, ini gambaran nyata bahwa pendamping itu akan menaikkan harga diri kita untuk tampil lebih baik. Yang mencurigakan bapak-bapak. Kebetulan mahasiswa KKN-nya ada yang cantik Pak. Dia kan dosennya naksir, nggak rela dititipkan kepala desa sebulan. Kepala desanya biasanya ngantor, ini kok pulangnya cepet. Akhirnya ibu juga biasanya arisan kok nggak jarang berangkat karena nungguin rumah. Bahaya ini Pak, harus ada garis polis lain gitu. Kalau nggak bahaya gitu. Next. Nah, kolaborasi tentunya. Next. Ini gambar apa? Banyak gini. Wah, itu kok kalau lihat bagus nunjuk toko emas. Maksudnya apa itu Pak? Tapi sebagai laki-laki yang baik dan suami yang sangat strategis langsung gadang ayo mulai. Modalnya nggak cukup kan gitu. Jadi ini sering terjadi kan di masyarakat kita, betul ya? Saya gambarkan begini, cowok dan cewek yang sumpah I love you ijab kabul saja, pernah berantem nggak? Sering. Jarang berantem itu kan kurang dari 3 bulan, ya Pak ya? Setelah dari 3 bulan, ya nggak kedengeran aja, padahal di dalam tuh sering smackdown itu, ya. Ada satu banting piring, satu buka pintu, satu tidurnya tekur terus, gitu kan, macam-macam itu. Apalagi masyarakat, maaf ya Bapak Ibu, mungkin agama beda, suku beda, gitu, strata sosial beda, gedenya rumah beda, jumlah mobilnya beda, itu harga diri itu macam-macam ternyata. Sama. Apa itu? Sama-sama berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan. Setuju ya? Next. Bagaimana caranya membangun jejaring kolaborasi? Bahasanya Pak Warek adalah silaturahmi, katanya nih, karena saya itu mantan calon ustaz. Saya itu mantan calon ustaz. Silaturahmi itu memanjangkan umur, memperbanyak aja. Satu lagi apa ya? Pinjam 100. Jadi jejaring itu insya Allah jika kita dilapangkan, setuju nggak? Termasuk dalam berjuang lingkungan, kalau temennya banyak, itu urusan apapun jadi lebih mudah. Karena lingkungan itu nggak bisa urusan hanya satu RT, satu desa. Minimal kalau di Luwu itu seluruh Luwu bergerak dari pesisir pantai sini sampai pesisir pantai sana. Gitu ya, next. Caranya bagaimana? Kita dimudahkan sekarang hidup di era ada grup WA. Tapi WA jangan raminya kalau pas ada innalillahi doang. Sepi, nggak pernah komen. Giliran ada yang meninggal langsung copy paste. Innalillahi. Kita nggak ngerti yang meninggal siapa, nggak jelas. Innalillahi. Yang kedua kalau ada ulang tahun, saya ikut grup Proklim ada puluhan. Pak Wanto tahu. Se-Indonesia. Masyarakat itu Bapak
sih mitigasi? Nah, kadang ibu masak nasi goreng di video. Mari Pakku, silakan ke sini nih, nasi gorengnya udah matang. Ya Bu, gas, bahasa sekarang gitu. Gas gitu langsung ke situ. Saya di Jakarta dengan masyarakat prominent Jakarta juga gitu. Obrolannya mulai, Pakku di mana? Jakarta. Ayo Pak nyantai. Orang gemuk dikasih makanan, hilang semua yang punya Pak. Langsung tunduk ya. Bu Fitri senyum-senyum ya, lagi mikir Pakku dikasih makanan apa? Obrolannya itu harus kita buat variasi. Kadang ya olo-oloan. Yang penting tidak sara, tidak menyinggung perasaan. Tapi jangan diam. Sampai kadang-kadang ada sindiran toh, wahai warga grup, jangan sampai pastikan Anda masih hidup sehingga ada komen dong gitu. Ya kalau pejabat, misalnya Pak Benny, nongolnya cukup seminggu sekali. Jadi ketika ada yang bagus pas sempat lirik grup, wah ini luar biasa, terus hilang lagi seminggu nggak apa-apa. Urusan hariannya Pak Pantau ya. Halo Bapak Ibu, wah ini luar biasa. Jadi kita lihat stratanya di situ. Jadi satu grup itu saya amati minimal ada 3-5 orang yang harus cerewet. Saut-sautan, wah ini apa lah. Nanti pas pejabat nongol langsung siap gerak. Selamat pagi Pak Benny, gitu kan. Monggo Pak Benny silahkan datang ke desa kami kan gitu. Akhirnya kalau disuruh begitu, disapa begitu kan Pak Benny akhirnya datang ke Luwo kan, betul ya? Nah gitu caranya Pak. Next. Nah ini nih, Bu Mega itu hobinya membuat nasi goreng, betul ya? Ini nggak ada urusan partai sama capres, ya? Itu kalau lobby ternyata apa? Banyak pejabat itu dari meja makan. Pak Prabowo, Pak SBY, Pak siapa itu kan lobby ternyata makan. Kalau Pak Prabowo hobinya nunggak kuda misalnya. Jadi ternyata, tapi banyak yang dari makan itu. Coba kita jujur, acara di sini paling cair kan ketika di depannya banyak makanan, toh? Betul nggak? Ayo, yang kita masa beberapa hari di sini tuh enak ngobrol rileks kan ketika ada makanan. Next. Nah ini yang saya sebut Bapak Ibu, ini intinya dari ceramah saya itu ini. Pilarnya ada semua toh. Di sini Pertamina dengan CSR proper, tadi dikoreksi Pak Rektor CSF. Pokoknya intinya itu agar CSR itu bisa bernilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari pemerintah apa? Ya ada DLH, ada pemerintah desa. Jadi pemerintah desa jangan terbiasa gini ya Pak, Bu. Itu dulu sebelum ada dana desa. Sekarang desa itu sedang pusing untuk bagaimana menghabiskan anggaran. Karena sudah ada dana desa, bagaimana alokasinya. Jadi bukan hanya urusan fisik, tapi juga yang non fisik, yaitu pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari perguruan tinggi, Tridharma, betul ya? Wahai Pak Warek, tolong desa kami yang 10 ini dikirimi KKN. Ya, gitu kan? Perguruan tinggi itu punya pasukan banyak, pinter-pinter, tapi nggak punya duit. DLH punya kekuasaan, orangnya sedikit nggak punya duit. Perusahaan orangnya dikit, punyanya duit. Jadi kalau itu di mix sudah jadi. Kalau yang LSM itu kalau sudah ada perguruan tinggi sudah nggak perlu lagi sebenarnya. Kan sudah ada KKN, skripsi, magang, tesis, disertasi, penelitian kerjasama, dosen-dosen mau penyuluhan, ya kan? Itu bisa semua Pak. Dan masalah itu bisa diurai satu-satu. Kalau punya masalah ya memang nggak bisa kita kayak punya jin siapa itu yang satu malam memindahkan istana itu, yang nggak itu kali. Saya di lain pulau Pak, pengolahan sampah. Ternyata masalah paling berat itu apa? Setelah kita survei problemnya, hobinya masyarakat tentang punya sungai yang lebar Bu. Sungainya itu bisa lebarnya 200 meter. Hobinya apa? Masyarakat hobi membuang sampah ke sungai. Nah kalau itu dilakukan nanti panennya di tepi-tepi laut, ya kan? Next.
Ini peran DLH. Intinya sudah saya jelaskan tadi. Next ya. Peran desa Pak, sekarang lagi tren yang namanya SDGs Pak. SDGs itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Pak Harto, tapi dulu namanya pembangunan berkelanjutan. Gayanya ya Sustainable Development Goals. Bapak Ibu dosen kalau ngajukan anggaran luar negeri sekarang lagi jualan dengan judul ini Pak. Karena yang disukai topik ini. Kalau negara barat kadang ketambahan topik gender. Saya nggak sepakat dengan topik gender. Karena nanti ujungnya kesimpulan penelitian itu mesti wanita lebih baik daripada laki-laki Pak. Tapi ya memang begitu sih. Maksudnya begitu itu kita harus ngomong begitu di rumah. Betul ya Pak ya? Karena wanita nggak ada salahnya atau buruk, betul nggak? Betul atau enggak? Next. Dunia usaha ya, proper, CSR atau CSF, PPM. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus cerdik dan strategis. Sama-sama ngelola sampah dan nanam pohon. Perguruan tinggi nyebutnya apa ini? Pengabdian masyarakat. Perusahaan namanya apa? CSR atau program pemberdayaan masyarakat. KLHK nyebutnya apa? Pro-Link. Desa namanya apa? Desa peduli lingkungan. Anggaran bisa mana-mana, padahal programnya bisa jadi hanya satu. Tapi yang ngeklaim bisa 4 kiblat. Enak kan? Artinya bahwa aksi-aksi itu sebenarnya yang menopang banyak sekali. Next. Ini contoh orang perusahaan yang terkait dengan proper. Ya doakan aja semoga yang mendampingi tergugah memperbaiki lingkungannya. Jadi program itu bukan program sinterklas. Jadi misalnya yang terlabel program nanti akan dapat dana sekian, setumpuk uang, lalu nanti mengadakan itu tidak. Program ini adalah program, kalau boleh saya katakan secara gaya bebas, itu program penyadaran nasional, bahkan alam. Secara dunia program ini naik daun, kenapa? Karena negara-negara lain itu baru sampai levelnya tingkat kabupaten ke atas, baru program yang menyentuh sampai kelompok masyarakat. Maka program ini setelah dapat labeling untuk apa? Ya label itu otomatis bisa lebih mempererat silaturahmi lingkungan tadi, komunikasinya dan sebagainya. Sebenarnya yang berhak menjawab ini ya level dirjen sama menteri. Tapi kalau saya terus ngomong, mohon maaf mas, ini bukan kapasitas saya menjawab, nanti kecewa, nanti makan jadi nggak mau senyum kan itu. Saya jawab lewat interpretasi saya. Nah, saya pun termasuk yang menyuarakan itu Pak di sana. Tolong dong jangan hanya kuantitas, masyarakat itu maunya kualitas. Kapasitas kelembagaannya bagaimana harus ditingkatkan, kerjasama, kolaborasi dan sebagainya. Tapi kita juga menyadari bahwa penganggaran kan nggak mungkin hanya dari satu pihak. Wong ini urusan alam semesta, urusan lingkungan itu urusan semuanya. Kalau Bapak mau jujur gitu kan, DLH saja untuk urusan program anggaran per tahun berapa? Saya keliling Indonesia itu rata-rata angkanya hanya paling 50 juta untuk ngurus satu kabupaten. Iya kan? Kalau mau jujur cuma yang lain kan nggak mau ngaku karena saking sedihnya. Sedihnya karena anggaran nggak pernah ya Bu ya. Makanya untuk hadirnya kadang-kadang bingung Pak, ini anggaran untuk BBM sudah nggak ada dan sebagainya. Yang masih longgar itu anggaran desa. Di Jawa 1M, nggak tahu kalau di sini berapa. Mungkin 800 atau berapa. 5 tahun pertama dana desa, masyarakat desa masih senang semenisasi fisik. Padahal esensi pembuat undang-undang desa ini 70% untuk non fisik, 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Karena saya ketemu dengan inisiatornya banyak di Jogja dari APMD, dari tokoh desa yang menjadi inspirasinya itu ada. Bahkan kata-kata beliau itu masuk di dalam undang-undang desa, bahwa desa harus dikembangkan sesuai dengan adat istiadat dan asal usulnya. Kalimat itu masuk di undang-undang. Nah, cuma di desa ini kan kadang-kadang kebiasaan fisik perlu didampingi oleh teman-teman perguruan tinggi, perlu didampingi oleh DLH. Di desa mungkin belum bisa Pak, mungkin loh ya Pak. Kalau sudah bisa luar biasa. Takutnya saya keliru lagi. Misalnya nyusun proposal ini tahu,
nyusun program kerja yang aman biar nggak kegaruk KPK ini. Karena kepala desa ada juga yang programnya kepala desa yang kerjakan sedulure gitu kan, program abal-abal juga banyak gitu. Ya namanya orang kalau ketemu duit banyak ya ada yang aman, ada yang enggak. Terus dari perusahaan kan Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di sesi akhir itu, kalau kita ingin maju bareng itu harus bukti bareng, harus sukses bersama. Nah sukses menurut ukuran perusahaan adalah apa? Ya kalau pro-kemas, ya kalau urusan amdalnya diasesi oleh DLH misalnya. Ya kita harus memahami itu. Lalu baru mereka akan mudah untuk mengucurkan CSR-nya atau apapun namanya program kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Desa tadi ada, Pak, apakah Propim bisa dianggarkan dari dana ini? Bisa. Dengan kemarin edaran desa peduli lingkungan itu sudah ada aturannya. Itu adalah dalil sah Bapak Ibu di desa untuk menganggarkan. Dan anggarannya itu nggak perlu besar-besar seperti pengaspalan jalan, misalnya pelatihan pemilahan sampah di desa X, anggarannya 5 juta, kan nggak banyak. Terus pengadaan pupuk organik untuk apa gitu ya, atau pelatihan pengomposan 7 juta, 10 juta. Jadi dari dana desa katakanlah 500 sampai 800 juta bisa mengalokasikan untuk lingkungan 50 juta saja, itu sudah luar biasa. Nanti harus didampingi itu. Jadi desa pun, saya usul kepada Universitas Muhammadiyah Luwu juga mendampingi desa agar bisa menyusun tata ruang desa, Pak. Penting itu. Tata ruang sekarang baru sampai kabupaten. Nah kalau tata ruang desa itu bisa diinisiasi misalnya lewat program KKN, pengabdian masyarakat, lalu di desa itu ada terpampang bukan hanya peta administrasi, tapi peta tata ruang desa di mana di situ diplot sekalian, Pak. Ini rencana kami untuk agrowisata, ini nanti untuk hutan adat, ini untuk mata air yang harus dilindungi radius 100 meter, itu terplot semua di desa. Kepala desa bangga ketika ada tamu, ini peta tata ruang desa yang kami garap bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Luwu dan DLH. Kan keren, Pak. Saya membantu itu pertama kali tahun 2005. Gara-gara ada program pengabdian masyarakat 5 juta, Pak, dari LPPF. Saya ke desa, bulan desanya kok kan kita jangan asal copy Pak sama, karena tiap desa kan punya potensi lain-lain, Pak. Misalnya tadi yang tanahnya 2 meter, 3 meter, pertaniannya oke, mungkin itu jadi agrowisata, bisa agroproduksi, agroindustri. Kita lihat, makanya harus ada survei potensi alamnya bagaimana, potensi manusianya seperti apa, baru dimappingkan. RT, RW, RDTR yang biasanya tingkat kabupaten kota dibawa mengecil, Pak, ke tingkat desa. Jadi anggaran 5 juta, 10 juta sudah cukup, Pak. Perguruan tinggi saya yakin akan semakin 45. Apalagi kalau sekalian KKN, nanti KKN-nya itu di desa itu dalam sebulan menghasilkan produk tata ruang desa. Di atasnya ada logo desa, logo perguruan tinggi, logo perusahaan, logo KLHK, logo DLH. Kan keren banget itu. Setuju nggak, Bapak Ibu? Setuju. Tata ruang desa itu nanti untuk semuanya, Pak. Jadi ibarat Bapak Ibu punya rumah, sudah diplot dulu. Ini ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, kamar tidur, teras, itu sudah ditata. Dan nanti isinya seiring waktu. Bahkan nanti jadi percontohan, misalnya dari Luwu ini 10 desa ini, 10 ini adalah pionir pertama mendapatkan punya tata ruang desa. DLH dengan bangganya akan maju ke bupati. Tolong Pak beri penghargaan kepada 10 desa ini karena telah menghasilkan karya masterpiece, kan gitu. Perguruan tinggi ngangkat, penghargaan dan sebagainya. Jadi Pak kembali ke Propim. Propim itu hanya labeling. Labeling untuk memudahkan kita berkomunikasi dalam sinyal yang sama. Kalau bahasa anak Gen Z sekarang, circle, frekuensi yang sama, sehingga kita nanti mudah untuk membahas hal-hal yang secara lebih teknis perlu kita pecahkan di lapangan. Mungkin itu ya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi kalau masih ada. Oke, saya kira cukup ya. Ya, karena sudah tidak ada, maka itu artinya materi sudah hampir sampai pada titik akhir.
Dan saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari proses ini. Sementara kita kalau sudah menambahkan dalam konteks development sustainability, dalam konteks pembangunan berkelanjutan itu ada 3 value, ada 3 nilai yang melekat pada konteks itu. Pertama aspek ekologi, bagaimana kita mempertahankan vegetasi, ekosistem, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan lainnya. Kemudian ada ekonomi, kemudian yang paling penting adalah polisi kebijakan. Nah, peran Bapak Ibu sekalian dalam konteks perangkat desa itu bisa melayani pada wilayah tatanan kebijakan. Itu yang dimaksud dengan sistem kolaborasi tadi. Kemudian yang kedua, dalam rangka pengembangan yang berkelanjutan, ada istilah overhaul island. Makanya kalau dalam konteks itu biasa kalau kita jalan ke desa-desa sampai pada satu desa kemudian kita pindah ke desa lain, ada perubahan suasana. Dari desa sebelumnya dingin, pas pindah ke desa lain jadi panas. Itu kenapa? Karena disebabkan salah satunya ada yang istilahnya ada emisi gas karbon. Jadi emisi gas itu kan kemampuan gas karbon dioksida yang dilepaskan dan kemudian yang diproduksi. Nah, itu bisa terjadi kalau vegetasi pohon itu kurang. Itulah kenapa sampai sekarang digalakan konteks open green space itu, ruang terbuka hijau. Sehingga konsep-konsep itu yang bisa kita lakukan dan berkorelasi dengan konsep kampung itu. Saya kira itu tambahan dari saya, dan tata ruang desa itu saya kira itu menarik, itu bisa kita exposure ke baik dari pihak kami, dari pihak luar ini dan pihak pemerintah sebagai pihak institusi. Saya kira itu dari saya. Sebenarnya masih ada tambahan semuanya punya sampaikan. Saya bukan hanya teori Pak, tapi ini ongoing, jalan terus dengan DKI. Kebetulan Provinsi DKI langganan juga dengan sudin itu suku dinas. Kalau di sini ya daerah kabupaten kota itu langganan. Maksud saya gini, katakan langganan itu, Pak, kapan ada waktu Mas di Jakarta keliling 3 hari, saya dibawa ke 5 tempat Pak. Langsung ke masyarakat Pak, bukan di forum ini. Ini kan karena baru pertama, kan forum pertama ya. Ini langsung ke masyarakat, jadi dialog dengan Bapak Ibu langsung. Bukan hanya lurahnya, mungkin dengan masyarakat, guyunan dengan mereka kan nanti akan lebih tahu lagi secara sosial. Lalu kita bergerak apalagi. Nah, di DKI ini perlu saya kabarkan untuk memanas-manasi Bapak Ibu. Di sana karena saking pengennya tadi yang kualitas sama kontinuitas, mereka membentuk sahabat proklim tingkat provinsi. Kalau di sini ya mungkin di sini ke Palu kejauhan, mungkin khusus Luwuk saja misalnya. Sahabat proklim Luwuk atau apapun namanya, mau paguyuban mau apa, sehingga Bapak Ibu ini walaupun tidak ada pertemuan seperti ini tetap terkoneksi. Minimal di grup WA, kalau salah satu desa ada hajatan Pak Bu, bisa mengundang desa lain, ayo di tempat saya ada tumpengan acara sakral apa, mengundang. Dan setelah saling mengunjungi tadi, saling memotivasi, nanti ada energi lebih ketika muncul orang-orang dari langit, bahasa saya. Kalau di Jakarta orang dari langit apa? Artis Pak. Mulai 1-2 muncul gratisan Mas Wanto. Kenapa kok gratis? Karena yang dulu RW-nya. Jadi di RW tertentu Jakarta kan banyak rumah-rumah artis. RW-nya itu sebagai RW. Tolong dong Anda hadir di acara program, walaupun mungkin nongol sebentar 5 menit, kalau buat selfie bareng artis itu kan viralnya cepet banget. Yang sudah nongol tuh Rianti Cartwright, Rano Karno, dokter sama yang cantik itu, terus ada yang sahabatnya di yang di sinetron misalnya. Kemarin MC-nya aja artis. Saya lihat anggarannya itu dianggarkan ada cuma kayaknya dianggarkan cuma 300 kalau kelas artis loh Bu. Karena yang nyuruh RW-nya, jangan yang nyuruh rektor atau kadis LH minta dana gede Pak. Tapi kalau yang nyuruh RW-nya gratis. Tapi kan itu nggak bisa di copy di sini Bu. Ada nggak artis Bu? Kalau ada nggak masalah, atau artis penyanyi dangdut, mungkin anggota dewan Bu, anggota dewan Bapak Ibu yang ada di Jakarta, pas pulang kampung silakan yang bisa todong suruh datang ke lokasi profil, hanya matching 2 menit gak apa-apa. Saya mendukung penanaman sayuran
di ketahanan pangan di rumah warga gitu doang, hanya semenit, itu viral. Itu nanti, tapi ngumpul dulu, Bapak Ibu kompak dulu, ada action dulu, baru nanti kita berdoa agar orang-orang dari langit itu muncul 1, 2 gitu Pak. Kalau harian nanti saya temani untuk guyonan di grup WA. Sesekali aja saya kesini pas ada sponsor, kalau enggak ya saya free gratis layanan ngoceh di grup WA dengan Bapak Ibu. Atau pas Bapak Ibu nanti ke Jogja bisa mampir ke rumah saya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Saya kira cukup karena kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih atas pemaparan dari narasumber. Kalau kita menyimak dari awal hingga akhir, sebenarnya banyak ilmu yang bisa kita terima dan mudah-mudahan ilmu itu bisa menambahkan pengetahuan kita untuk kita bisa berbuat di depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, saya berikan aplaus dulu buat narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan ke panitia, mungkin akan ada pengarahan selanjutnya. Oh iya, Cuma 1. oh iya. Tadi ada door prize 5. 5 ya Mbak? 3, 4. Saya pilih ya. Tadi Pak Kepala Desa tadi, ya kan tadi ngomong ya. Oh saya kasih. Aman Pak, aman.